Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries untuk asmara. Kenapa kamu sampai saat ini di tahun 2023 ini kenapa masih sendiri aja? Kenapa masih jomblo? Kenapa belum menikah ya, belum nikah ya gitu. Terlepas kamu saat ini ada pasangan atau enggak, kenapa mungkin hubungan kamu terlalu rumit dan akhirnya nggak nikah atau belum nikah, kita coba lihat penyebabnya apa atau kenapa ya, kenapa hal ini tuh masih terjadi di tahun 2023 ini. Aku ingatkan ini adalah general reading, jadi mungkin nggak bisa cocok untuk semuanya. Ambil yang cocok, dan kalau cocok bisa kamu terapkan ya gitu, bisa kamu pakai. Oke. Asmara Aries ya, kita ngomongin soal asmara Aries. Kenapa masih sendiri aja, kenapa masih jomblo aja, apa sih penyebabnya gitu. Kita perlu ulik-ulik ya, kenapa nggak nikah, kenapa belum nikah. Kita coba lihat ya Aries. Untuk yang single bisa, yang jomblo bisa, atau yang dalam hubungan yang hubungannya terlalu rumit jadi nggak nikah gitu. Strength, oke. Seven of Cups. Aku rasa I just feel now kalau ada beberapa dari kamu ya, mungkin nggak banyak, yang bener-bener tidak punya motivasi hidup gitu, merasa hidupnya tuh sangat stagnan, stuck, nggak bisa maju ya gitu, perasaannya seperti itu. Jadi kalau disuruh mikir urusan pasangan itu tuh belum bisa gitu, belum mampu gitu. Ada yang bener-bener kayak pesimis banget nih hidupnya saat ini. Strength ya, Seven of Cups Aries. Kenapa masih sendiri aja? Oke, ini udah jatuh. Oke, ada Nine of Cups, Three of Wands, Seven of Pentacles. Ya, aku rasa kamu kehilangan power, kehilangan kekuatan, kehilangan motivasi di dalam hidup kamu ya, mungkin. Ya. Ini bisa saja tidak hanya terjadi di tahun 2023 ini, tapi udah dari tahun lalu, 2022, atau bahkan dari 2021. Ini bisa aja terjadi bagi kalian jika ya ini, tapi nggak semuanya. Apalagi ya, khususnya ya, especially ya, buat kamu yang mungkin mau memasuki umur 30. Bisa ya, mulai bisa 27, bisa 28, bisa ya gitu. Khususnya mungkin yang saat ini khusus ya. Udah ngomong bolak-balik ya, jadi kamu nggak ada motivasi, bener-bener stuck hidupnya gitu, kayak banyak masalah yang kamu hadapi gitu ya, banyak masalah yang kamu alami, banyak penderitaan ya. The Fool ya, tentu ini bisa juga umur 30 ke atas, bisa yang belum selesai dengan dirinya tentunya. Temperance, oke, ada Temperance ya. Seven of Cups, kamu sering galau dalam akhir-akhir ini, kamu sering galau, overthinking, banyak hal yang kamu pikirkan tentang diri kamu, tentang bagaimana masa depan kamu ke depannya gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini itu nggak pernah terbayangkan di dalam diri kamu gitu. Pertanyaan-pertanyaan di mana, kenapa aku seperti ini, apa yang nantinya aku harus lakukan, apa sih tujuan hidupku ini, apa sih sebenarnya yang bikin gua happy. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hidup kamu, di dalam diri kamu lebih khususnya. Dan mungkin ini banyak dialami oleh orang yang masuk di umur mau 30,
That's why ini adalah proses pendewasaan diri. Jadi memang harus banyak hal yang di flashback ke belakang gitu. Jadi mungkin kalau saat ini kamu ada pasangan atau enggak, atau bahkan gak ada pasangan sama sekali, memang sekarang ini tuh waktunya kamu untuk healing, untuk cari tahu sebenarnya tujuan hidup kamu tuh apa, visi misi kamu itu apa di sini. Terus coba cari tahu bener-bener benang kusutnya itu di mana gitu. Ini general reading, tentu satu sama lain akan sangat berbeda secara detailnya gitu. Tapi garis besarnya coba kamu cari tahu benang kusutnya kamu di mana. Apa yang harus kamu perbaiki. Jadi kenapa nih siklusnya tuh seperti ini terus ya gitu. Jadi ini Nine of Cups, aku rasa memang kamu juga tahu banyak dari teman kamu, lingkungan kamu yang mungkin tuh seakan-akan ya, kalau ngomong bahasa Jawa nih, sawang sinawangnya tuh mereka tuh udah sukses, udah berhasil, udah jadi orang, udah nikah, udah punya anak gitu sih. Itu yang kamu lihat dari mereka gitu. Dan sometimes memang kamu mempertanyakan diri, kenapa aku juga masih kayak gini-gini aja gitu. Kenapa aku masih belum bisa menikah? Kenapa aku masih belum berkembang gitu. Tapi kalau ngomongin lagi ke belakang sini, kalau flashback lagi ke belakang sini, kamu tuh gak ada motivasi. Kamu belum tahu tujuan kamu itu apa. Kamu belum tahu diri kamu, jiwa kamu itu maunya kemana, apa gitu. Ya aku pernah lewati fase ini. Ya memang sangat berat sekali. Fase menuju umur 30 tahun. Ini lebih khususnya ya gitu. Bisa aja di umur ya 30-an bisa yang belum beres, jadi harus diberesin. Three of Wands, oke. Three of Wands gitu. Aku rasa mungkin kamu ya bisa aja kamu sudah tahu atau belum tahu bahwa kamu tuh seakan-akan belum bisa menjadi diri kamu yang sebenarnya gitu. Belum bisa menjadi diri kamu yang selama ini itu kamu pengen gitu. Jadi bisa jadi kamu udah tahu sebenarnya maunya jiwa kamu tuh apa, maunya diri kamu itu apa, cuma kamu belum tahu caranya ke sana, atau masih belum bisa cara mengusahakannya ke sana gitu. Jadi kalau kita ngomongin perjalanan ke dalam diri gitu, itu juga perlu usaha gitu. Jadi nggak segampang kita balik tangan. Kenapa itu seakan-akan kita perlu usaha, padahal itu adalah diri kita sendiri yang seutuhnya, karena kita dari lahir udah banyak terpengaruh oleh dogma-dogma ataupun doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran di luar dari diri kita, dan itu memang ajaran ataupun dogma atau doktrin dari lingkungan yang itu belum tentu adalah diri itu, yang belum tentu diri kita yang pengen gitu, belum tentu itu adalah deskripsi dari diri kita gitu sih. Jadi kenapa masih perlu diusahakan? Ya itu tadi. Ada Seven of Pentacles ya, beberapa orang atau bahkan banyak di sini yang masih ada masalah di finansial gitu. Jadi kenapa nih kayak masih sendiri aja? Ya memang ini tuh masih belum beres di diri kamu. Jadi fokus kamu memang harus disuruh beresin ini dulu ya. Finansialnya disuruh beresin dulu. Bisa jadi nanti kamu ketemu orang dengan orang yang pintar manage duit, tapi diri kamu masih belum bisa memanage uang dengan baik, makanya tuh harus diberesin dulu. Ini bisa jadi ini bisa jadi kaitannya dengan cara kamu mengatur uang yang belum bisa, atau juga soal income. Mungkin kamu punya income tapi ya segitu-gitu aja, padahal kamu pengen income yang mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari income sekarang gitu, karena mungkin kamu punya standar sendiri untuk mempunyai kehidupan yang layak sesuai versi kamu. Tapi ini belum beres di sini, jadi harus diberesin dulu. Dan bisa jadi ini kalau semisal kamu ada pasangan ya, terlepas ada pasangan atau enggak ya, di awal tadi aku bilang gitu. Dan jika saat ini kamu ada pasangan, mungkin energi kamu, pikiran kamu
tidak bisa kamu pakai 100% dalam hubungan. Jadi mungkin kamu akan susah untuk berkomitmen karena ini tadi, ya. Jadi ya ada pasangan tapi mungkin hanya status aja. Untuk komitmen semisal harus begini kah, komunikasi harus 24 jam nonstop. Ini contoh. Lagian gak mungkin juga kan kita komunikasi 24 jam nonstop dengan pasangan. Ya, everyday kita komunikasi dengan pasangan mungkin akan agak kesulitan di sini, ya. Jadi kamu tuh kayak kerja aja tapi sebenarnya belum punya arah tujuan yang pasti. Ini nih gitu, kerja ini nih. Atau kamu belum bisa tahu mappingnya yang jelas tuh gimana untuk diri kamu ya, Edge of Sword, Temperance, oke. Edge of Sword di sini aku rasa oke. Jadi aku rasa kamu punya tipe atau punya standar pasangan yang lumayan gitu. Ada beberapa yang mungkin punya standar yang tinggi. Tapi kamu saat ini masih pada posisi yang belum seperti itu. Jadi contoh simpel nih. Kamu tertarik dengan orang yang independen ya, let's say independen ya. Tapi diri kamu tuh belum independen. Jadi kamu harus belajar atau berusaha atau memproses diri kamu supaya diri kamu tuh independen. Contoh lain nih, kamu suka orang yang intelektualnya bagus, tinggi gitu. Tapi kamu tuh kayak masih standar lah ya gitu. Jadi kamu harus punya skill, harus menambah skill ataupun apalah ya, semacam harus belajar, mungkin sekolah lagi kalau perlu. Ya ini contoh ya. Untuk supaya kamu punya intelektual yang kurang lebih sama dengan yang kamu pengen gitu. Ini contoh aja ya. Jadi upgrade dirimu sesuai dengan orang yang kamu pengen gitu. Jadi kalau kamu pengen nih punya pacar atau punya pasangan seorang pengusaha, ini contoh ya. Jadi upgrade dirimu kurang lebih tuh kamu cocok kalau jalan sama orang yang punya bisnis, orang pengusaha gitu. Jadi kalau kamu misal contoh aja sukanya hanya rebahan, tiduran, gak jelas, pesimistik ini, ya tentu harus dirubah. Tentu harus dicari masalahnya apa, kenapa kamu seperti ini. Dan ini tuh pasti akan flashbacknya ke belakang tuh banyak. Bisa aja kaitannya dengan inner child, trauma, atau ada masalah dengan keluarga. Pasti akan panjang kalau ditarik ke belakang. Tapi secara garis besar ya ini sih yang bisa untuk diusahakan, yang bisa untuk diperbaiki ya, supaya kamu kehidupannya lebih baik lagi dan kamu bisa menemukan seseorang yang sesuai dengan yang kamu pengen. Dan tentunya orang itu akan datang dengan atau pada posisi atau pada waktu kamu punya frekuensi yang sama, kamu punya vibrasi yang kurang lebih sama dengan kamu punya frekuensi yang kurang lebih sama dengan dia. Jadi kalau kamu merasa bahwa semisal ini terlepas kamu punya pasangan atau enggak ya, apalagi kalau kamu udah punya pasangan kamu self grow-nya bagus, dia growing terus, tapi kamu apa adanya, ya nggak ada jaminan kalian akan bareng terus, atau nggak ada jaminan nantinya kalian akan menikah. Bisa aja menikah, tapi apakah langgeng, apakah baik hubungan kalian, apakah akan baik selamanya? Kan enggak. Jadi pasangan yang baik itu pasangan yang bisa saling support supaya kita tuh saling bertumbuh. Jadi enggak hanya satu aja yang bertumbuh, tapi kita bareng-bareng bertumbuh. Kita bareng-bareng berkembang bersama, mewujudkan impian masing-masing dan tentunya mungkin impian bersama. Karena kita udah jadi satu kesatuan. Oke, aku rasa cukup buat kamu. Semoga bisa dimanfaatkan. Jika ini baik sarannya buat kamu dan sesuai relate dengan kondisi kamu, sangat bisa untuk diterapkan, ya. Gitu. Jika kamu benar-benar stuck banget dengan kehidupan kamu, pesimistik banget dengan kehidupan kamu, ya langsung aja bisa konsultasi lebih lanjut. Ada nomornya di deskripsi box. Ya, bisa ke saya, bisa ke siapa aja. Bisa ke psikolog juga bisa, terserah kamu.
Jadi supaya siklus kamu tuh nggak gini-gini aja, harus ada yang bener-bener dirubah. Oke, thank you buat Aries. Good luck, selamat tahun baru, semoga lebih baik dan segera ketemu jodoh. Amin. Thank you, bye.